Berhenti semuanya. Apakah kamu sadar betapa langkanya kesejajaran ini? Sebuah kesejajaran 7 planet. Jika kamu tahu kebenaran tentang peristiwa ini, kamu tidak akan bisa mengabaikannya sedetik pun lagi. Ini bukan sesuatu yang terjadi setiap hari. Faktanya, kebanyakan orang hanya akan mendapatkan beberapa kesempatan seumur hidup untuk menyaksikan sesuatu seperti ini. Tapi inilah yang mengejutkan. Hampir tidak ada yang membicarakannya. Sisi spiritualnya. Pergeseran besar yang mungkin sudah memengaruhimu saat ini. Teruslah menonton, karena ada satu hal khusus tentang kesejajaran ini yang tampaknya tidak disadari siapapun. Sesuatu yang menghubungkan semuanya dengan cara yang akan membuatmu tercengang begitu kamu menyadarinya. Dan aku akan segera membahasnya. Namun sebelum itu, ada sesuatu yang bahkan lebih penting yang terjadi di hari ini. Sesuatu yang hampir tidak ada yang memahaminya. Sebagian besar orang, mereka akan tidur melewati peristiwa ini. Mereka akan bangun, menggulir layar ponsel mereka, dan tidak merasakan apa-apa. Bagi mereka ini hanyalah hari biasa, hanya 24 jam yang terlupakan. Tapi kamu, jika kamu ada di sini, jika kamu menonton ini, kemungkinan besar kamu sudah merasakannya. Mungkin kamu gelisah. Mungkin mimpimu menjadi lebih nyata. Mungkin kamu merasakan ada sesuatu yang berubah di udara, tetapi kamu tidak bisa menjelaskannya. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Itu karena kesejajaran ini bukan untuk jiwa-jiwa biasa. Ini bukan untuk mereka yang terjebak dalam autopilot. Ini adalah sebuah aktivasi, panggilan bagi mereka yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan pergeseran ini, itu tidak hanya tentang harmoni dan pencerahan. Ada sisi gelapnya. Tidak semua kesejajaran planet membawa cahaya dan cinta. Beberapa tidak membawa berkah, melainkan mengungkap kebenaran tersembunyi. Dan terkadang, orang tidak siap menghadapi apa yang mereka temukan. 28 Februari bukan hanya kesejajaran biasa. Ini adalah cermin kosmik, memantulkan kembali semua yang telah lama terkubur. Bagi sebagian orang, hari ini mungkin terasa seperti roller coaster emosional. Kamu mungkin merasa gelisah, kewalahan, atau seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang dipaksa muncul ke permukaan. Kenapa? Karena kesejajaran ini bukan hanya tentang planet-planet. Ini tentang dirimu. Energi baru, kesadaran baru. Saat 7 planet sejajar, mereka menciptakan resonansi unik yang bergetar melalui seluruh kosmos. Ini bukan sekadar fenomena astronomi. Ini adalah peristiwa yang membawa dampak langsung pada kesadaran manusia. Dunia fisik hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di tingkat energi. Dan saat energi planet bergerak ke dalam kesejajaran yang sempurna, ia menciptakan pintu gerbang, portal bagi perubahan besar. Bagi mereka yang sensitif terhadap energi, mungkin ada perasaan seperti tarikan yang kuat ke dalam. Kamu bisa merasakan dorongan untuk menyelidiki pikiran dan emosi terdalam yang selama ini kamu hindari. Hal-hal yang selama ini kamu abaikan atau yang kamu pikir sudah selesai, mungkin muncul kembali. Inilah alasan mengapa kamu mungkin merasa tidak biasa hari ini. Kamu mungkin mengalami kilasan masa lalu, emosi yang tiba-tiba muncul, atau bahkan penglihatan dalam mimpi yang terasa lebih nyata dari sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untuk transformasi. Kamu dipanggil untuk meninggalkan yang lama. Saat kesejajaran ini terjadi, sesuatu yang lama harus dilepaskan. Alam semesta sedang menghapus pola-pola lama, keyakinan lama, dan keterikatan lama yang tidak lagi selaras dengan siapa dirimu yang sebenarnya.
Jika kamu merasa kehilangan sesuatu akhir-akhir ini, jika hubungan, pekerjaan, atau kebiasaan lama mulai terasa tidak nyaman, ini bukanlah hukuman. Ini adalah bimbingan. Alam semesta tidak menghapus sesuatu darimu tanpa alasan. Ia sedang menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Namun inilah peringatannya. Tidak semua orang akan bergerak maju. Ada orang-orang yang akan menolak perubahan ini. Mereka akan tetap terjebak dalam pola lama, berusaha mempertahankan apa yang sudah tidak lagi bekerja untuk mereka. Dan bagi mereka, pergeseran ini akan terasa menyakitkan. Karena kesejajaran ini bukanlah kesejajaran yang netral. Ia adalah kesejajaran yang memaksa pertumbuhan. Kamu hanya punya dua pilihan, berkembang atau tertinggal. Hari ini, semuanya dimulai. Seperti benih yang ditanam di tanah subur, apapun yang kamu tanam hari ini akan mulai bertumbuh dengan cepat. Jika kamu menanam rasa takut, ragu, dan ketidakpastian, itu yang akan tumbuh dalam hidupmu dalam beberapa bulan ke depan. Tapi jika kamu menanam keyakinan, keberanian, dan kejelasan, maka energi dari kesejajaran ini akan mempercepat perjalananmu ke arah yang benar. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang masih menahanku? Apa yang perlu aku lepaskan? Siapa diriku yang sebenarnya di luar batasan yang selama ini aku kenakan pada diriku sendiri? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kunci untuk memanfaatkan energi dari kesejajaran ini dengan cara yang paling kuat. Pesan terakhir, bersiaplah untuk perubahan besar. Jika kamu merasa sesuatu dalam hidupmu akan berubah, kemungkinan besar kamu benar. Jika kamu merasa ada sesuatu yang akan terungkap, kemungkinan besar itu benar. Dan jika kamu merasa panggilan untuk bertindak, jangan abaikan itu. Karena setelah kesejajaran ini berlalu, semuanya akan bergerak cepat. Apa yang telah dimulai akan mulai berkembang dengan kecepatan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Jangan biarkan kesempatan ini terbuang sia-sia. Alam semesta telah membuka pintu. Sekarang, terserah kamu apakah akan melangkah melaluinya atau tidak. Jika kamu sudah membaca sejauh ini, itu berarti kamu sudah mendengar panggilannya. Jangan ragu, jangan menunggu, mulailah perjalananmu sekarang. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa besar seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe. Dukung perjalanan spiritualmu dengan berbagi pemikiranmu di komentar. Energi ini nyata. Perubahan ini nyata. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap? Kegelapan tidak selalu datang dari luar. Kadang, ia bangkit dari dalam, ketika kamu akhirnya dipaksa untuk menghadapi apa yang telah lama tersembunyi. Saat ini, energi kosmik sedang bergerak dengan cara yang jarang terjadi. Saturnus, planet penghakiman dan pelajaran karma, bertabrakan dengan Neptunus, sang penguasa ilusi dan tipu daya. Ini bukan sekadar peristiwa astrologi biasa. Ini adalah momentum yang dapat mengubah persepsimu tentang realitas. Bersama-sama, kedua energi ini menciptakan frekuensi yang bisa sangat membingungkan, bahkan berbahaya. Ini adalah jenis energi yang dapat mendistorsi kenyataan, membuatmu lebih mudah jatuh ke dalam narasi palsu, manipulasi, atau emosi yang ekstrem. Seperti berjalan dalam kabut tebal, sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Mungkin kamu merasa lebih sensitif, lebih gelisah, atau bahkan mulai meragukan hal-hal yang sebelumnya kamu anggap pasti. Ini seperti terbangun dan menyadari bahwa apa yang selama ini kamu yakini mungkin adalah kebohongan. Itulah mengapa 28 Februari bisa terasa seperti ujian besar. Ini adalah momen di mana kamu harus memilih. Apakah kamu akan tersesat dalam kabut, ataukah kamu akan menembusnya? Akankah kamu membiarkan ketidakpastian ini mengendalikanmu? Atau kamu akan menggunakan kesempatan ini untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam? Karena satu hal yang pasti, energi ini tidak datang untuk menghukummu. Ia datang untuk membangunkanmu. Dan mereka yang sadar akan apa yang terjadi, mereka tidak akan dikendalikan olehnya. Pergeseran energi. Apa yang sedang terjadi?
Alam semesta tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Segala sesuatu yang terjadi memiliki makna dan alasan. Saat Saturnus dan Neptunus bertabrakan, mereka mengguncang fondasi realitas kita. Mereka memaksa kita untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di balik ilusi yang telah kita ciptakan sendiri atau yang telah dipaksakan oleh dunia luar. Mungkin kamu mulai menyadari bahwa sesuatu yang selama ini kamu percayai ternyata hanya tipuan. Mungkin kamu melihat orang-orang di sekitarmu dengan cara yang berbeda. Mungkin kamu menyadari bahwa kebahagiaan yang kamu kejar bukanlah kebahagiaan sejati. Atau mungkin kamu sedang menghadapi kenyataan pahit tentang seseorang atau sesuatu yang selama ini kamu percayai tanpa ragu. Saturnus mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kebenaran yang keras. Sementara Neptunus di sisi lain adalah penguasa mimpi, ilusi, dan kadang-kadang tipu daya. Ketika dua kekuatan ini bertemu, ada pertarungan antara realitas dan ilusi. Ini bisa menciptakan rasa frustrasi, kebingungan, bahkan keputusasaan. Namun tidak semua yang runtuh berarti sesuatu yang buruk. Alam semesta hanya mengguncang apa yang tidak stabil. Jika sesuatu mulai runtuh dalam hidupmu, mungkin itu memang tidak pernah ditakdirkan untuk berdiri sejak awal. Tanda-tanda bahwa kamu sedang mengalami pergeseran. Ini bagaimana kamu tahu bahwa energi ini sedang memengaruhimu. Berikut adalah beberapa tanda umum. Kebingungan dan keraguan. Kamu merasa tidak yakin dengan banyak hal dalam hidupmu. Keyakinan yang dulu kuat tiba-tiba terasa goyah. Kamu merasa seperti sedang kehilangan arah. Emosi yang naik turun. Kadang kamu merasa sangat bersemangat, lalu tiba-tiba jatuh ke dalam kesedihan tanpa alasan yang jelas. Kamu lebih mudah tersinggung atau merasa cemas tanpa sebab. Mimpi yang intens dan simbolis. Mimpimu menjadi lebih nyata dan penuh makna. Kamu sering terbangun dengan perasaan bahwa mimpimu mencoba menyampaikan sesuatu. Merasa seperti diuji. Situasi atau orang-orang dari masa lalu kembali muncul. Kamu menghadapi tantangan yang memaksamu untuk berpikir lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Keinginan untuk mengisolasi diri. Kamu merasa ingin menjauh dari keramaian. Ada dorongan untuk merenung dan mencari jawaban di dalam diri sendiri. Jika kamu mengalami beberapa hal ini, jangan panik. Ini bukan tanda bahwa ada sesuatu yang salah denganmu. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu sedang berada dalam proses perubahan yang mendalam. Bagaimana mengatasi energi? Ini. Jangan melawan perasaanmu, jangan mencoba menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul. Biarkan dirimu merasakan semuanya, tetapi jangan biarkan dirimu tenggelam di dalamnya. Sadari bahwa ini hanya fase yang akan berlalu. Cari kebenaran, bukan ilusi. Jika sesuatu terasa salah atau membingungkan, gali lebih dalam. Jangan langsung percaya pada apa yang tampak di permukaan. Ajukan pertanyaan yang sulit dan berani menghadapi jawaban yang mungkin tidak kamu sukai. Jaga diri. Secara energi, hindari orang-orang atau situasi yang membawa energi negatif. Meditasi, doa, atau hanya menghabiskan waktu sendirian di alam dapat membantumu menjaga keseimbangan. Tulis pemikiran dan perasaanmu. Menulis jurnal bisa sangat membantu dalam memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Tuliskan mimpi, emosi, dan intuisi yang muncul selama periode ini. Bersiap untuk perubahan. Jangan takut kehilangan sesuatu yang tidak lagi selaras denganmu. Jika sesuatu harus pergi, biarkan. Alam semesta sedang menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Ini adalah awal, bukan akhir. Jika kamu bisa melewati hari ini tanpa terseret oleh kebingungan dan ketakutan, kamu akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Saturnus dan Neptunus mungkin mengguncangmu, tetapi mereka juga memberimu kesempatan untuk menemukan kebenaran yang lebih besar tentang dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Pada akhirnya, ini bukan tentang menghindari kegelapan, tetapi tentang belajar bagaimana berjalan melaluinya dengan cahaya di hatimu. Dan jika kamu telah membaca sejauh ini,
Mungkin ini adalah tanda bahwa kamu siap untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan takut, jangan lari. Hadapi semuanya dengan keberanian. Perubahan sudah dimulai. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menerimanya? Tapi inilah yang tidak dibicarakan siapapun. Kesejajaran ini bukan hanya terjadi di atas sana, di langit, ini juga terjadi di bawah kakimu. Semua orang fokus pada 7 planet di atas. Tapi bagaimana dengan planet yang kita pijak ini? Karena inilah yang tidak disadari siapapun. Bumi adalah bagian dari kesejajaran ini juga. Kita bukan hanya menyaksikan peristiwa ini. Kita berada di dalamnya. Pikirkan ini. Energi kosmik ini tidak hanya lewat begitu saja. Mereka bertabrakan dengan planet kita. Ini bukan sekadar fenomena astrologi. Ini adalah titik aktivasi bagi bumi itu sendiri. Dan disinilah segalanya menjadi semakin aneh. Angka 8 terus muncul. 7 planet ditambah bumi. Itu berarti 8. Dan dalam numerologi, angka 8 melambangkan tak terhingga. Siklus yang berulang, dan balasan karma. Ini adalah angka keseimbangan kosmik tentang sebab dan akibat yang akhirnya mencapai titik puncaknya. Artinya, 28 Februari bukan hanya sebuah kesejajaran. Ini adalah titik keputusan bagi seluruh planet kita. Energi tidak pernah hilang. Ia berkumpul. Dan ketika saat yang tepat tiba, ia dilepaskan dengan cara yang bisa mengubah segalanya. Itulah mengapa sebagian orang telah merasakan pergeseran ini selama berminggu-minggu. Ini bukan hanya pergeseran planet. Ini adalah pergeseran planet dan pribadi. Dan inilah yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Energi apa yang telah kamu beri makan? Karena di hari ini, semuanya akan kembali padamu. Setiap pikiran yang kamu tanam, setiap niat yang kamu tetapkan, setiap emosi yang kamu biarkan mengalir, semuanya akan memantul kembali. Seperti cermin kosmik yang tidak bisa berdusta, kesejajaran ini membuka tabir yang selama ini menyembunyikan kebenaranmu. Apakah kamu telah menanam benih cinta, kedamaian, dan kejelasan? Ataukah kamu telah membiarkan ketakutan, keraguan, dan kepalsuan menguasaimu? Karena hari ini adalah momen penentuan, bukan besok, bukan minggu depan, sekarang. Dan beginilah cara kerja energi ini, ia tidak menunggu. Jika kamu mengabaikannya, jika kamu menolaknya, maka ia akan semakin mendesak, semakin kuat, sampai kamu tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Bagi sebagian orang, ini akan terasa seperti angin segar yang membawa perubahan yang sudah lama ditunggu. Seperti pintu yang akhirnya terbuka setelah bertahun-tahun terkunci. Bagi yang lain, ini bisa terasa seperti gempa bumi batin. Seperti fondasi yang tiba-tiba mulai retak, memaksamu melihat bahwa sesuatu yang kamu anggap kokoh ternyata tidak sekuat yang kamu kira. Dan yang paling menarik, kesejajaran ini bukan hanya tentang dunia luar, ini juga tentang kesejajaran batin. Momen ini memintamu untuk melihat apakah bagian dalam dirimu sudah selaras dengan apa yang kamu inginkan di luar. Apakah kamu hidup sesuai dengan kebenaranmu? Ataukah kamu masih terjebak dalam pola lama yang sebenarnya sudah tidak lagi cocok dengan dirimu yang sekarang? Apakah kamu masih memegang keyakinan yang membatasi dirimu? Ataukah kamu sudah siap untuk melangkah ke versi terbaik dari dirimu sendiri? Karena inilah kesempatanmu. Kesejajaran ini seperti jendela energi yang terbuka lebar, memberikanmu akses ke perubahan yang sebelumnya terasa mustahil. Tapi jendela ini tidak akan tetap terbuka selamanya. Ini adalah panggilan. Dan hanya mereka yang berani menjawabnya yang akan benar-benar merasakan transformasi ini. Jadi, pilihannya ada padamu. Apakah kamu akan membiarkan kesejajaran ini berlalu begitu saja, hanya menjadi fenomena langit yang sekadar menarik untuk dibaca? Ataukah kamu akan menggunakannya sebagai momentum untuk menyelaraskan hidupmu? Karena satu hal yang pasti, energi ini tidak netral. Ia akan bergerak dengan atau tanpa persetujuanmu. Tapi jika kamu cukup sadar, cukup terbuka, cukup berani untuk bekerja dengannya,
maka kamu bisa menjadikannya sebagai kekuatan yang mempercepat perjalananmu menuju takdir tertinggi yang sudah menantimu. Jadi sekarang, tanyakan lagi pada dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu ciptakan hari ini? Karena apapun itu, itu akan segera menjadi kenyataan. Ingat apa yang kukatakan di awal, tentang satu hal yang tidak disadari siapapun dari kesejajaran ini. Nah, bersiaplah. Karena ini bukan sekadar fenomena planet. Ini adalah aktivasi spiritual. 7 planet, 7 energi. Dan inilah bagian yang akan membuatmu tercengang. Setiap planet mewakili tingkat kesadaran yang berbeda. 7 bukan sekadar angka. Ini adalah urutan ilahi. Tangga kosmik. Dan pada tanggal 28 Februari, kamu diminta untuk mendakinya. Saat ini, entah kamu menyadarinya atau tidak, 7 kekuatan planet ini sedang bekerja pada jiwamu, menguji, mendorong, dan membangunkanmu. Mars adalah sang pejuang, api dalam jiwamu, kekuatan yang bertanya, apakah kamu siap berjuang untuk tujuanmu? Apakah kamu masih menahan diri, atau akhirnya siap untuk melangkah maju? Venus adalah hati, planet cinta, tetapi juga kebenaran emosional. Ia mempertanyakan, apakah kamu telah memurnikan emosimu atau masih terbelenggu luka masa lalu? Ini adalah ujian tentang hubungan, tentang apakah kamu mencintai dengan kesadaran atau masih terjebak dalam ilusi romantisme lama yang tidak melayani pertumbuhanmu. Jupiter adalah sang guru, sang pembesar takdir. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar siap menerimanya atau masih menolak pelajaran yang datang? Jupiter hanya memperbesar apa yang ada di dalam dirimu. Jika ada ketakutan, ketakutan itu akan tumbuh. Jika ada keberanian, maka jalurmu akan terbuka lebih luas dari sebelumnya. Saturnus, sang hakim, mengikuti di belakang. Ia mencatat semua yang telah terjadi. Ini bukan sekadar planet pembatasan, tapi juga planet keadilan. Jika kamu menghindari karmamu, ini adalah saat perhitungan. Jika kamu telah melakukan kerja batin, ini adalah saat hadiahmu tiba. Saturnus tidak pernah memberi tanpa alasan. Apa yang kamu tuai, itulah yang akan kamu petik. Merkurius, sang pembawa pesan, masuk berikutnya. Planet kebenaran ilahi. Tapi kebenaran adalah pedang bermata dua. Apakah kamu sudah mengucapkannya atau masih terjebak dalam ilusi? Perhatikan kata-katamu hari ini. Perhatikan percakapan yang datang kepadamu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah wahyu yang menuntutmu untuk mendengarkan lebih dalam. Uranus adalah sang pemberontak, petir kebangkitan. Ini adalah kekuatan yang datang tanpa peringatan, mengguncang dasar realitasmu. Apakah kamu cukup berani untuk membebaskan diri, atau akan tetap berpegang pada sistem lama? Jika kamu merasa bahwa hidupmu tiba-tiba mengalami perubahan mendadak, ini bukanlah gangguan. Ini adalah riset. Dan terakhir, Neptunus, sang visioner, ranah yang tak terlihat, alam yang lebih tinggi. Neptunus mengajukan pertanyaan terakhir. Apakah kamu sudah bisa melihat di balik ilusi atau masih terperangkap dalam mimpi? Apakah kamu sudah siap menerima kebenaran yang lebih besar, bahkan jika itu berarti melepaskan sesuatu yang nyaman, tetapi tidak lagi sejati? Tetapi, inilah bagian yang paling menakjubkan. 7 planet ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kolektif. Jika kamu merasakan gelombang emosi yang kuat, kebingungan yang tiba-tiba, atau dorongan untuk mengubah sesuatu dalam hidupmu tanpa alasan yang jelas, itu bukan sekadar perasaan acak. Energi kesejajaran ini bergerak melalui kamu. Dan ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini. Kesejajaran ini bukan hanya sebuah peristiwa langit. Ini adalah gerbang. Gerbang ke kesadaran yang lebih tinggi. Gerbang ke versi dirimu yang lebih sejati, tapi ingat, tidak semua orang akan melewatinya. Banyak yang akan tetap tertidur,
tersesat dalam rutinitas duniawi mereka, melewatkan sinyal yang begitu jelas terpampang di hadapan mereka. Namun, jika kamu mendengar panggilan ini, jika hatimu bergetar dengan kata-kata ini, maka kamu adalah salah satu dari mereka yang dipilih untuk melewati gerbang ini. Mereka yang akan melihat kebenaran di balik tabir. Mereka yang akan bangkit. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap? Keselarasan ini tidak hanya terjadi di kosmos, ini terjadi dalam dirimu. Setiap emosi, tantangan, dan terobosan yang kamu alami pada hari ini bukanlah kebetulan. Semua kekuatan ini sedang membentuk ulang dirimu dari dalam, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Semesta bekerja dalam pola yang mungkin tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang peka. Dan bagi mereka yang benar-benar siap, hari ini menyimpan sesuatu yang lebih dahsyat. Jika kamu pernah ingin mewujudkan sesuatu yang besar, inilah saatnya. Bukan hanya karena keselarasan 7 planet yang sedang terjadi, tetapi juga karena ini berlangsung di bawah bulan baru. Perpaduan ini mengubah segalanya. Bulan baru selalu melambangkan awal yang segar, kesempatan untuk melepaskan masa lalu dan membuka lembaran baru. Namun, saat keselarasan langit seperti ini terjadi bersamaan, dampaknya jauh lebih kuat. Bisa dibilang, ini seperti menekan tombol reset pada takdir itu sendiri. Energi di hari ini benar-benar terbuka. Semesta tidak hanya mendengar, ia sedang merespon secara aktif. Ini adalah saat di mana tabir antara keinginan dan kenyataan menjadi sangat tipis. Apapun yang kamu pancarkan pada hari ini akan diperbesar dan dipercepat oleh getaran universal. Jika kamu fokus pada ketakutan, itu akan berkembang. Jika kamu tetap dalam keraguan, itu akan mengakar. Tetapi jika kamu melangkah dalam kejernihan dan bertindak, segalanya akan bergerak cepat. Kamu perlu memahami bahwa ini bukan hanya tentang keberuntungan. Ini tentang kesiapan dirimu dalam menyambut gelombang energi baru yang datang. Ini adalah kesempatan untuk mengarahkan hidupmu ke jalur yang selama ini kamu impikan, tetapi seringkali tertunda oleh ketakutan dan keraguan. Hari ini, jagat raya seolah bersekutu denganmu. Namun, ada satu kunci penting, niat yang jelas. Semesta tidak bisa membaca keinginan yang samar. Ia hanya bisa merespons dengan kuat ketika arah dan tekadmu juga kuat. Maka, jangan hanya mengandalkan perasaan atau harapan tanpa tindakan. Cara memanfaatkan energi keselarasan ini, tulis niatmu. Jangan hanya menyimpannya di dalam pikiran. Ambil selembar kertas, tuliskan apa yang benar-benar kamu inginkan. Bukan sekadar impian kosong, tetapi niat yang jelas dan spesifik. Misalnya, bukan hanya aku ingin sukses, tetapi aku ingin mencapai kebebasan finansial dengan membangun bisnis yang bermakna. Ucapkan dengan lantang suaramu, memiliki energi yang lebih besar daripada yang kamu sadari. Ketika kamu menyatakan sesuatu, itu mengirimkan gelombang ke seluruh semesta. Jangan takut untuk mengucapkannya dengan keyakinan. Kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah perintah yang dikirimkan ke alam semesta. Ambil tindakan nyata. Sekecil apapun langkah yang kamu ambil hari ini, itu akan menjadi sinyal bahwa kamu serius. Jangan menunggu segalanya sempurna. Mulai dari langkah terkecil, karena langkah itu akan membuka jalan menuju yang lebih besar. Bersihkan energimu. Jangan biarkan energi lama menghalangi perubahan besar yang bisa terjadi. Meditasi, refleksi, dan bahkan sekadar melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi selaras dengan dirimu akan membuka ruang untuk energi baru masuk. Percaya pada proses perubahan tidak selalu langsung terlihat di permukaan, tetapi jika kamu menjaga niat dan tindakanmu tetap selaras, hasilnya akan datang. Tidak ada energi yang sia-sia di alam semesta. Semua yang kamu pancarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih besar. Beberapa orang akan bangun pada 1 Maret dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam semalam.
Mereka yang telah bersiap akan merasakan pergeseran energi yang signifikan, seperti mendapatkan dorongan baru, arah baru, atau bahkan jawaban yang telah lama mereka cari. Namun, bagi mereka yang tidak memperhatikan sinyal ini, hidup mereka mungkin akan tetap terasa sama. Tidak karena semesta tidak bekerja untuk mereka, tetapi karena mereka sendiri yang belum membuka diri untuk menyambut perubahan. Jangan biarkan momentum ini berlalu begitu saja. Ini adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat. Gunakan energi ini untuk melangkah menuju versi terbaik dari dirimu. Kamu sudah memiliki semua yang dibutuhkan di dalam dirimu. Kini saatnya membiarkan semesta menuntunmu ke jalan yang seharusnya. Keselarasan ini bukan hanya tentang planet dan bintang-bintang. Ini tentang dirimu. Ini tentang bagaimana kamu memilih untuk merespons. Dan yang lebih penting, ini tentang bagaimana kamu menggunakan kesempatan ini untuk mewujudkan kehidupan yang kamu impikan. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap? Perbedaannya, siapa yang memahami energi ini dan siapa yang mengabaikannya? Jika akhir-akhir ini kamu merasa berbeda, lebih terlepas dari dunia seolah-olah kamu tidak lagi cocok dengan cara lama, itu bukan kebetulan. Kamu sedang dipisahkan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk bangun. Tapi kamu, ya. Keselarasan planet ini bukan sekadar pergerakan benda langit di angkasa. Ini adalah garis pemisah. Sinyal bahwa kita sedang memasuki fase baru dalam perang spiritual. Beberapa orang akan terus berjalan dalam tidur, mengikuti rutinitas yang sama, terjebak dalam siklus yang bahkan tidak mereka sadari. Tetapi bukan kamu, karena kamu sudah merasakannya. Energi dari keselarasan ini menandai akhir dari siklus karma besar. Pertempuran yang terjadi di ranah tak terlihat, sedang bergeser, dan itu berarti peranmu dalam ini juga berubah. Selama ini, kamu telah menunggu, mempersiapkan diri, tumbuh. Tapi waktunya bermain kecil sudah selesai. Keselarasan ini adalah aktivasi. Panggilan untuk melangkah ke dalam kekuatanmu. Beberapa akan mengabaikannya. Beberapa akan menolaknya. Tapi mereka yang siap akan melangkah maju dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena pemisahan telah dimulai. Dunia sedang berubah, dan kamu juga. Kamu mungkin merasa seolah-olah realitas lama sedang runtuh di sekitarmu. Orang-orang yang dulu terasa dekat kini menjauh. Kebiasaan lama yang dulu terasa nyaman kini terasa membebani. Bahkan, cara berpikir lama mulai terasa usang dan tidak lagi relevan. Itu karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Saat dunia terpecah antara mereka yang melihat dan mereka yang memilih untuk tetap buta, kamu akan menyadari bahwa bukan tugasmu untuk membangunkan semua orang. Sebaliknya, tugasmu adalah berdiri teguh dalam kebenaranmu dan bersinar dengan cahaya yang telah diberikan kepadamu. Kamu bukan lagi bagian dari sistem lama. Kamu bukan lagi bagian dari ilusi yang telah mengikat begitu banyak orang dalam ketidaktahuan dan kepalsuan. Sekarang, kamu dipanggil untuk melihat melampaui tirai, melampaui batasan yang pernah kamu percayai. Kamu dipanggil untuk menerima kekuatan yang telah lama tertidur dalam dirimu dan menggunakannya untuk membangun dunia baru. Namun, tidak semua akan menerima perubahan ini dengan mudah. Akan ada mereka yang berusaha menahanmu, mencoba menarikmu kembali ke dalam kenyamanan yang lama. Mereka akan mempertanyakan perjalananmu, mempertanyakan keyakinanmu, bahkan mencoba membuatmu ragu terhadap apa yang telah kamu rasakan begitu kuat dalam jiwamu. Jangan biarkan mereka menghalangimu. Pemisahan ini tidak selalu mudah. Akan ada kesedihan dalam melepaskan, dalam meninggalkan masa lalu, dalam menyadari bahwa beberapa orang yang kamu cintai tidak bisa ikut bersamamu dalam perjalanan ini. Tapi ini adalah bagian dari evolusimu. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Tidak semua akan memilih untuk naik,
Tidak semua akan memilih untuk menerima cahaya, dan itu tidak apa-apa. Karena kamu, yang dipanggil, memiliki tugas yang lebih besar daripada mencoba menyelamatkan semua orang. Tugasmu adalah untuk berkembang, untuk menjadi, untuk membiarkan jiwamu bersinar tanpa takut dan tanpa ragu. Kamu telah diberikan penglihatan untuk melihat lebih dalam, lebih jauh. Kamu telah diberikan kepekaan untuk merasakan kebenaran di balik tirai dunia ini. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah dunia akan berubah. Itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk berubah bersamanya? Apakah kamu siap untuk menerima peran barumu? Apakah kamu siap untuk meninggalkan keraguan, ketakutan, dan kebiasaan lama yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu? Apakah kamu siap untuk melangkah ke dalam cahaya yang telah menantimu selama ini? Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Energi ini tidak akan menunggu. Dunia lama sedang runtuh, dan dunia baru sedang lahir. Dan kamu adalah bagian dari kebangkitan itu. Pilihannya ada di tanganmu. Tetaplah terjebak dalam bayangan masa lalu, atau melangkahlah dengan berani menuju cahaya masa depan. Waktunya telah tiba. Jadilah cahaya yang kamu ditakdirkan untuk menjadi. Ini bukan hanya keselarasan planet. Ini terjadi di bawah bulan baru. Dan itu mengubah segalanya. Bulan baru selalu menjadi waktu permulaan, kesempatan untuk mengatur ulang, membersihkan lembaran, memulai kembali. Tetapi ini bukan sekadar reset. Ini adalah penghapusan total. Bayangkan lubang hitam kosmik menarik masuk semua yang usang, semua yang stagnan, semua yang tidak lagi cocok dengan realitas baru yang sedang terbentuk. Segala sesuatu yang kita pertahankan, cerita lama, keyakinan yang membatasi, garis waktu yang sudah usang, sedang ditarik ke dalam kehampaan itu. Dan inilah bagian yang paling menakjubkan. Apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada kita. Karena ketika sesuatu dihapus, sesuatu yang baru harus menggantikannya. Inilah mengapa hari ini begitu penting. Alam semesta berada dalam keadaan yang sangat reseptif. Medannya terbuka, tabirnya tipis. Apapun yang kita tuangkan ke dalamnya saat ini akan mulai mengeras lebih cepat dari sebelumnya. Energi hari ini seperti semen basah. Apapun yang kita tanam di dalamnya akan mulai mengeras menjadi kenyataan kita. Jadi, apa yang sedang kamu masukkan ke dalam pergeseran kosmik ini? Keraguan, ketakutan, keraguan-raguan. Jika iya, berhati-hatilah, karena apapun yang kamu pegang dalam energimu hari ini akan bergema ke hari-hari berikutnya. Tidak ada lagi tempat netral. Ini adalah momen penciptaan murni. Alam semesta sedang mencatat setiap pikiran, setiap perasaan, setiap bisikan niat. Ini bukan hanya tentang apa yang pergi. Ini tentang apa yang sedang dibangun sebagai gantinya. Dan pertanyaannya adalah, apa yang sedang kamu ciptakan? Karena, disadari atau tidak, ini sudah terjadi. Setelah hari ini berlalu, segala sesuatu yang telah dimulai akan mulai terungkap dengan cepat. Energinya tidak akan melambat. Ia akan semakin cepat. Beberapa orang akan langsung merasakannya, seperti perubahan tekanan udara sebelum badai, saat segala sesuatu terasa penuh dengan potensi. Yang lain akan bangun dengan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang berbeda tetapi mereka tidak bisa menjelaskannya. Dan kemudian, kenyataan akan mulai menyusul. Kamu lihat, efek dari keselarasan ini tidak akan langsung terlihat seperti menekan saklar yang mengubah segalanya dalam semalam. Sebaliknya, ini lebih seperti mendorong batu besar dari atas bukit. Begitu mulai bergulir, ia akan semakin cepat mendapatkan momentum, hingga akhirnya tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa yang dulunya tersembunyi akan muncul ke permukaan. Sistem yang dulu tampak tak tergoyahkan akan mulai menunjukkan kelemahannya. Hal-hal yang dulu masuk akal tidak akan lagi cocok. Jalan lama,
cara berpikir lama, identitas lama, semuanya akan mulai runtuh. Dan bagi mereka yang menolak bergerak bersama pergeseran ini, mereka akan merasakan tekanannya lebih dari siapapun. Karena jangan salah, energi ini tidak netral. Ia memaksa perubahan. Bagi sebagian orang, perubahan itu akan terasa seperti kebebasan, terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu, pelepasan rantai berat yang telah menahan mereka selama bertahun-tahun. Bagi yang lain, itu akan terasa seperti kekacauan, seperti tanah di bawah mereka mulai retak, seperti segala sesuatu yang pernah mereka andalkan mulai tergelincir dari genggaman mereka. Dan itu karena energi dari keselarasan ini tidak mengenal belas kasihan. Ia tidak peduli dengan kenyamanan. Ia tidak peduli dengan perlawanan. Ia hanya peduli pada kebenaran. Dan kebenarannya adalah dunia sedang berubah dan kamu harus berubah bersamanya. Alam semesta memberimu pilihan. Berkembang atau tertinggal. Jika kamu masih menyimak, terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menyukai kontennya dan ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat dihargai. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah menjaga diri dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif.